Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Umi Nur Arifah dengan NIM 222111077, mahasiswa semester 5, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan general review dalam mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Julijanto, SAG MAG. Dalam mata kuliah Sosiologi Hukum ini ada 14 pokok bahasan. Izinkan saya untuk sebelumnya mereview satu persatu secara singkat. Yang pertama ada pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial. Fokusnya adalah bagaimana hukum terbentuk, dipraktikkan, dan dipahami dalam konteks sosial. Sosiologi hukum menjelaskan bahwa hukum tidak berdiri sendiri sebagai aturan tertulis, tetapi selalu dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai, dan dinamika masyarakat. Nah, dalam hal ini, hukum dianggap sebagai alat pengaturan sosial dan refleksi dari hubungan kekuasaan yang ada. Pokok bahasan kedua, hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum, sebagaimana tertulis dalam undang-undang, seringkali tidak berjalan secara ideal di masyarakat. Ada jarak antara norma hukum atau dalam bahasa Inggrisnya, law in the books, dengan praktik hukum atau law in action. Nah, pokok bahasan ini membahas bagaimana hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Misalnya, di masyarakat adat, aturan informal seringkali lebih dihormati daripada hukum formal. Kemudian pokok bahasan ketiga, yakni yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris, yakni mempelajari hukum berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Metode ini menggunakan penelitian langsung untuk melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bagaimana masyarakat mematuhi aturan lalu lintas atau hukum pidana. Kemudian ada yuridis normatif. Ini menganalisis hukum dari perspektif aturan tertulis yang ideal tanpa melihat apakah aturan tersebut diterapkan secara efektif. Contohnya adalah menafsirkan makna pasal dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan penerapannya dalam masyarakat. Kemudian, pokok bahasan yang keempat, yakni mazhab pemikiran hukum, positivisme. Positivisme hukum yang dipelopori oleh John Austin dan Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem aturan yang independen dari moralitas. Positivisme hukum berfokus pada hukum yang dibuat oleh otoritas yang sah dan memisahkan hukum dari nilai-nilai subjektif. Konsep utamanya adalah comment theory, yaitu hukum harus ditaati karena berasal dari penguasa yang sah, bukan karena bersifat adil. Kemudian pokok bahasan kelima, yakni mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence dipelopori oleh Rothbaum berpendapat bahwa hukum harus memenuhi kebutuhan sosial. Hukum dianggap sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Pendekatan ini mengkritik positivisme yang terlalu formalistik dengan menekankan bahwa hukum harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Pokok bahasan keenam yakni mazhab pemikiran hukum living law dan utilitarianism. Living law, Egon Ellis memperkenalkan konsep ini yang menekankan bahwa hukum yang benar-benar hidup di masyarakat bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, tetapi norma-norma yang secara nyata diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aturan adat lebih diikuti di beberapa daerah dibandingkan hukum negara. Kemudian utilitarianism. Aliran yang dipelopori oleh Jeremy Bentham ini menyatakan bahwa hukum harus menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Hukum dinilai dari manfaat atau konsekuensinya, bukan hanya dari validitas formalnya. Kemudian pokok bahasan ketujuh yakni pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun.
Durkheim menjelaskan bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial. Di masyarakat tradisional, hukum bersifat represif atau menghukum, sedangkan di masyarakat modern, hukum bersifat restitutif atau memulihkan kerugian. Kemudian, Ibnu Khaldun melihat hukum sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengatur hubungan kekuasaan. Ia menekankan bahwa hukum harus berkembang seiring perubahan peradaban. Kemudian ada pokok bahasan ke-8, yakni terkait dengan pemikiran hukum Max Weber dan E.L.A. Hart. Max Weber membedakan hukum formal dan substantif. Weber menekankan bahwa hukum modern harus rasional dan terorganisasi untuk mendukung perkembangan ekonomi kapitalis. H.L.A. Hart menyusun teori hukum modern yang membedakan aturan primer yang mengatur perilaku dan aturan sekunder yang mengatur pembentukan, perubahan, dan penegakan aturan primer. Kemudian pokok bahasan ke-9, effectiveness of law. Efektivitas hukum diukur dari sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan sosialnya. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum, dan legitimasi hukum berperan penting dalam menentukan efektivitas hukum. Misalnya, jika masyarakat tidak mempercayai aparat penegak hukum, maka hukum cenderung tidak efektif. Kemudian pokok bahasan ke-10, law and social control. Hukum adalah alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban dan mengatur perilaku masyarakat. Dalam tema ini dibahas bagaimana hukum bekerja bersama dengan norma sosial lainnya seperti agama, adat, atau tradisi untuk mencegah konflik dan memastikan stabilitas. Kemudian pokok bahasan ke-11 yakni Socio-Legal Studies. Studi ini memadukan pendekatan hukum dengan sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya. Misalnya, Socio-Legal Studies dapat menganalisis bagaimana kebijakan hukum memengaruhi kelompok marginal atau bagaimana masyarakat merespons perubahan regulasi tertentu. Kemudian pokok bahasan ke-12, Progressive Law. Hukum progresif dipelopori oleh Sajipto Raharjo adalah pendekatan yang menempatkan hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial. Pendekatan ini menolak formalitas yang kaku dan mendorong interpretasi hukum yang lebih manusiawi, terutama untuk melindungi hak-hak kelompok yang rentan. Kemudian pokok bahasan ke-13, legal pluralism. Dalam konsep ini, masyarakat memiliki berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Misalnya, di Indonesia ini saja, hukum adat masih sangat kuat di beberapa daerah dan seringkali menjadi pedoman utama dibandingkan hukum nasional. Kemudian, pokok bahasan terakhir yang ke-14, yakni pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Nah, pendekatan ini menganalisis bagaimana hukum Islam diterapkan di masyarakat modern dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik. Fokusnya adalah pada bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan nilai-nilai modern tanpa kehilangan esensinya. Nah, mungkin itu saja general review yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.